Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya, tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan yuk sekali lagi, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Menggenapi, sambil kami mengundang hambanya, Pastor Tony Mulia. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Saatnya kami mau menerima kemenangan yang besar daripada Engkau, Tuhan. Karena di tempat ini kami merasakan Engkau hadir. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini. Engkau disenangkan. Dan kami percaya setiap kami akan dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini yang datang dengan letih lesu dan beban yang berat, mereka akan menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Mereka yang datang dengan keputusasaan hari ini, biarlah ada pengharapan baru yang daripada Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, hari ini ada kuasa ilahi yang menyembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami percaya setiap pintu yang tertutup hari ini terbuka buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya mau nyanyi satu lagu yang tadi boleh ya. Tema khotbah saya adalah tentang jiwa yang tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasa kasih-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya merasakan pagi hari ini akan ada pertolongan Tuhan buat saudara. Amin. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Oh, banyak rupanya. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada rahasianya bagaimana kita ditolong Tuhan, yaitu harus punya jiwa yang tenang.
Saudara tahu perbedaan jiwa dan hati? Tadi kan kita nyanyi, hatiku tenang. Apa bedanya dengan jiwaku tenang? Gitu. Saya mau tanya, hati ada di mana, Bu? Hah? Hati di mana? Salah, hati di sini. Ini liver. Hati itu ada dokter di sini. Kalau ada dokter pasti tahu hati itu adanya di sebelah kanan sini, hati. Ya. Kalau yang kita sebut dengan heart bahasa Inggris, sebenarnya itu jantung, Saudara. Adanya di sebelah atas di sini yang kita sering bilang hatiku tenang, padahal hati kita di sini. Bedanya apa sekarang antara hati dengan jiwa? Ya sebenarnya itu sama. Hati dan jiwa bagian yang tidak bisa dipisahkan. Hati itu ya ibaratnya sebagai sopirnya, jiwa itu sebagai kendaraannya gitu. Dimana kalau hati dan jiwa kita bisa tenang, dikatakan Tuhan akan tolong setiap saudara. Amin. Makanya hatiku tenang, berada dekat. Kalau berada dekat Tuhan, hati kita baru bisa tenang. Ada amin? Nah, kita baca dulu ayatnya. Tolong kasih lihat Mazmur 131 ayat 1 sampai 3 ya. Ini bagaimana mendiamkan jiwa kita. Ini Mazmur 131 adalah salah satu dari 15 Mazmur ziarah. Jadi Mazmur ziarah itu Mazmur 120, 121, 123 sampai Mazmur 134 itu semuanya Mazmur ziarah. Dan ada 4 yang digubah oleh Daud, Mazmur 122, Mazmur 124, Mazmur 131 yang sebentar kita baca, dan Mazmur 133. Mazmur 127 ditulis oleh Salomo, saudara. Yang lain gak tahu, yang gubah Korah atau yang lain sebagainya. Tapi mereka biasanya anggap itu semuanya Daud. Tapi yang saya tahu Daud cuma tulis 4 Mazmur, salah satunya ini. Kita mau baca sama-sama. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta yang bisa melakukannya. Ada amin? Amin. Di sini siapa yang bawa Alkitab? Cuma 1, 2. Kalau Bapak lihat Alkitab tadi, judulnya apa? Menyerah kepada Tuhan. Ya, judulnya menyerah kepada Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani kata menyerah kepada Tuhan itu disebut dengan tama, katakan tama. Tama artinya menyerah kepada Tuhan. Nah, kata menyerah kepada Tuhan ini saya uraikan mengandung 4 arti. 4 arti. Arti yang pertama, menyerah itu artinya sebagai tanda kalah atau mengakui kelemahan kita, saudara. Ya, itu namanya tama. Jadi kalau misalnya saudara pernah lihat orang boxing atau mungkin orang berantem MMA gitu atau judo, kalau dia kalah dia pukul lantai, itu tandanya saya mengakui kelemahan saya kalah. Bisa mengerti? Itu tama, artinya kalah, menyerah. Ya, jadi kita nggak kuat lagi. Itu artinya seperti itu, tama. Tapi arti yang kedua, tama itu juga artinya menyerahkan. Menyerahkan artinya memberi kepada atau melepas kepemilikan. Tadinya kita punya,
Tapi kita menyerahkan artinya bukan di kita lagi tapi kepada orang lain gitu. Masalahnya tadinya ada di kita. Waktu kita menyerah, masalah kita bukan di kita lagi, tapi kita serahkan kepada yang lain. Dalam hal ini kita serahkan sama Tuhan. Bisa mengerti saudara? Ya, menyerah tanda kala, menyerah artinya melepas kepemilikan kita. Nah, arti yang ketiga adalah terserah. Terserah itu memberi wewenang untuk memutuskan. Keputusan bukan di saya lagi, tapi keputusan ada di pihak lain. Dalam hal ini keputusan Tuhanlah kalau kita menyerah kepada Tuhan. Bisa mengerti saudara? Keputusan bukan di kita, tapi kepada orang yang kita berikan, terserah. Saya ambil contoh, saya ini tinggal berdua di Jakarta dengan istri saya. 3 anak saya, 3-tiganya di luar kota, yang 2 ada di Melbourne, udah berkeluarga semua. Yang 1 tinggal di NTT, di Kupang. Jadi saya cuma berdua. Nah, tinggal berdua ini kadang-kadang problem, saudara. Istri saya masak kebanyakan, siapa yang makan? Gak ada yang makan, cuma berdua, saudara. Kadang-kadang beli kebanyakan juga. Akhirnya saya tinggal di Kelapa Gading, tiap hari makan keluar. Sampai rasanya bosen, rumah makan udah kita makan di mana-mana. Mau makanya itu lagi. Saking bosannya kadang-kadang kalau saya tanya istri saya, "Mi, makan di mana?" Terserah. Kalau terserah saya bawa ke warung soto, saudara. Begitu dibawa ke warung soto, dia bilang soto lagi. Kamu udah terserah sama saya. Ya urusan saya, betul? Nah yang ketawa tuh kira-kira suka begitu juga tuh, saudara. Bilang terserah, tapi kalau kita lakukan itu nggak mau, itu terserah. Nah maksud tama yang dimaksud terserah, kalau keputusan yang nggak di kita lagi, diperlakukan menurut dia atau Tuhan, ya udah terserah gitu. Bisa mengerti? Dan yang keempat, arti kata menyerah itu atau tama itu adalah berserah, saudara. Berserah artinya memberi diri untuk diberlakukan. Seperti Yesus berserah kepada Bapa, berserah artinya dia ya berserah sama Tuhan, sama Bapa di surga. Waktu dia disalib, ya disalib aja gitu, dia nggak ngelawan. Walaupun bukan nggak bisa. Kalau dia tiup tentara Romawi jatuh semua, saudara. Bisa mengerti? Kalau dia mau turun sangat bisa. Amin, saudara. Yesus sangat luar, dia kirim malaikat beres semua. Tapi dia lakukan, kenapa? Karena dia menyerahkan kehidupannya buat Bapa, berserah. Kalau kita juga sama-sama, kadang-kadang kalau nyanyi pinter. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tetapi ketika kita mungkin diomongin orang kita gak terima, betul saudara? Ketika kita diperlakuannya gak baik sama orang, kita protes. Harusnya kalau kita udah berserah Tuhan. Bisa mengerti? Arti kata tama 4 hal. Menyerah, menyerahkan, terserah, dan berserah. Itulah tama. Bilang kiri kanan. Ada 4 tuh, ingetin bilang. Amin saudara. Ya, kita mau lihat sekarang yang pertama. Kenapa Tuhan ingin kita tamak sama Tuhan? Yang pertama saudara perhatikan ayatnya. Dalam ayat yang pertama dikatakan, nyanyian Syiar Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Maksudnya tamak itu Tuhan ingin Daud itu tidak tinggi hati tapi mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bisa mengerti? Merendahkan diri artinya yang pertama, dia enggak ya bukan dia yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Walaupun dia pernah mengalahkan Goliat, saudara, pernah mengalahkan Goliat, dia enggak cerita di mana-mana. Goliat pernah saya kalahin, enggak tuh saudara.
Tapi dia waktu diburu Saul juga dia bisa bunuh Saul. Dia tidak lakukan loh saudara. Kenapa? Dia nggak mau tinggi hati. Bisa mengerti? Bisa mengerti saudara? Artinya dia merendah aja gitu. Dia diburu 6 kali hampir dibunuh sama Saul. Tapi 2 kali punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tidak dia lakukan. Kenapa? Dia tidak tinggi hati. Ada amin? Dan yang kedua saudara, dan dia juga tidak memandang dengan sombong. Sombong itu mau kita lebih tinggi dari orang lain. Kita lebih bagus dari orang lain. Kita lebih hebat dari orang lain. Daud enggak saudara. Dia mungkin pernah dianggap jadi seperti orang yang gila saudara. Yang enggak waras gitu ya. Ya direndahkan padahal dia mengalahkan Goliat yang besar. Dia begitu aja saudara. Saya ingat 20 tahun yang lalu seorang hamba Tuhan namanya Louis Bush dari Amerika pernah survei gereja-gereja yang ada di Kelapa Gading. Dia pesan begini, ada 2 hal hati-hati dengan Kelapa Gading. Yang pertama itu masalah hedonisme. Hedonisme itu gaya hidup yang lebih, yang hebat. Yang kedua materialisme. Materialisme semuanya diukur dengan materi. Ya saya simpulkan bahwa dua-duanya adalah sesuatu yang membuat kita sombong. Baju lebih bagus, pakaian lebih keren, ini lebih mobil lebih mewah. Itu hati-hati loh saudara. Itu kesombongan itu musuhnya Tuhan. Bisa mengerti saudara? Ya, sombong atau bahasa gaulnya somse ya. Somse. Atau bahasa zaman dulu gengsi, gengsi. Do you know gengsi? Nah, gengsi itu sama saudara, sombong. Saya ingat lagu lamanya Benyamin S dulu. Malam minggu aneh pergi ke bioskop. Wah hafal semua nih. Bergandengan ame pacar nonton koboi. Beli karcis tahu-tahu kehabisan. Jaga sombong, jaga gengsi. Orang yang jaga gengsi itu adalah orang yang sombong. Halo? Ya, kalau orang Bekasi bilang, wah sombong-sombong gak enak. Oh kita jaga gengsi, sama saudara. Nah Daud itu gak jaga kesombongan dia. Walaupun dia hebat, dia ngalahkan prajurit, dia gak sombong seperti itu. Dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia kalahkan Goliat, dia gak sombong. Udah dia humble begitu saja. Dan Tuhan ingin hari-hari ini banyak orang yang tamak sama Tuhan, jangan pernah sombong. Ada amin? Dan yang terakhir dikatakan, bukan yang ketiga, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Dia enggak, wah mumpung bisa bunuh, dia bunuh aja supaya dia jadi raja. Dia enggak, dia tetap ngalah. Dia enggak berani ngusik hamba yang diurapi Tuhan. Saul diurapi Tuhan, dia enggak berani usik saudara. Dia enggak kejar raja, pokoknya udahlah. Terserah Saul mau diapapun, dia tetap jalan saudara. Bisa mengerti? Itu yang dimaksud merendahkan diri. Dan yang terakhir, atau hal-hal yang terlalu ajaib. Mujizat, mujizat, mujizat. Enggak usah diuber-uber. Saya percaya kalau udah waktunya Tuhan, mujizat bisa terjadi. Karena hari-hari ini maaf nih, banyak orang yang hari ini terpesona dengan mujizat-mujizat. Cari gereja yang ada mujizat, 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 saudara. Dia pikir ada pendeta yang pokoknya karunia mujizat, mujizat. Hati-hati. Bisa mengerti? Saya percaya kalau pagi hari ini Tuhan mau bikin mujizat di tempat ini juga bisa. Bukan tergantung dari manusia, tapi tergantung dari Tuhan. Amin, tergantung dari iman saudara. Amin, jangan terpesona dengan yang cuma mujizat, mujizat, mujizat. Tapi firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara tamak sama Tuhan, saudara tamak artinya saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Alkitab tulis orang yang direndahkan nanti Tuhan tinggikan. Sedangkan orang yang meninggikan nanti Tuhan bisa rendahkan. Amin. Yang kedua, klik 1. Saya tulis
Untuk tama ini, yang pertama harus merendahkan diri, yang kedua harus punya waktu dengan Tuhan. Dikatakan ayat 2, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Disapi ada di pinggir ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku, saudara. Saya menemukan dalam terjemahan yang disebut dengan bahasa Indonesia masa kini, ini sangat pas banget menurut saya. Dikatakan begini, sesungguhnya hatiku tenang dan tentram. Hati bisa tenang dan tentram seperti bayi yang habis menyusu, lalu berbaring tenang di pangkuan ibunya. Setenang itulah hatiku. Jadi kalau kita punya waktu dengan Tuhan, melekat intim dengan Tuhan, bisa punya ketenangan yang seperti itu yang Tuhan mau, saudara. Itu artinya kita kita merendahkan diri. Yang kedua, punya waktu dengan Tuhan. Ada amin? Saya kasih catatan di sini. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak punya waktu khusus dengan Tuhan. Padahal keintiman dengan Tuhan itulah yang bisa membuat jiwa kita tenang dan ditolong Tuhan. Maaf, kalau kita mungkin banyak urusan, banyak kepentingan, banyak hal-hal yang kita tangani, hati kita itu ada di situ, saudara. Ada di kesibukan kita, saudara. Bisa mengerti? Bisnis terlalu hebat, terlalu besar, hatimu ada di bisnis, saudara. Udah gak ada di Tuhan lagi, udah gak ada Tuhan lagi, halo. Pekerjaanmu terlalu bikin engkau sibuk, ya hatimu ada di kesibukanmu, saudara. Hobimu yang terlalu engkau geluti demikian hebat, sehingga hatimu ada di kehobianmu itu, saudara. Bisa mengerti, saudara? Gak ada lagi buat Tuhan. Nah, karena satu hari saya dengan kawan saya namanya Pak Daniel Panji yang pernah khotbah di sini juga ya. Kami pergi ke Hong Kong. Di Hong Kong kami berjumpa dengan banyak teman dari berbagai negara, Amerika, Kanada, ada dari Jepang. Dalam pertemuan kecil, orang dari Jepang bilang gini sama saya, Pastor Tony, do you know what is the meaning of busy, sibuk ya, in Japan? Dalam bahasa Jepang tahu nggak busy? Busy itu menurut dia ada dua konsonan B dan C. Konon menurut dia B itu adalah hati. C itu artinya hilang. Kalau orang yang sibuk dia bilang hatinya udah hilang buat Tuhan. Karena hatinya ada di kesibukannya, saudara. Tapi dalam pikiran saya, ya hilang ya bisa dicari lah. Hilang kan bisa dicari, saudara, betul ya? Sesuatu yang hilang kan bisa dicari. Tapi muncullah orang China, orang Chinese. Lalu orang Chinese bilang gini, kalau dalam bahasa Chinese sama dua konsonan B and C juga. Seperti ini, busy. Tapi B itu adalah hati, zin, sing ya. Tapi C-nya itu mati. Makanya orang Chinese paling takut dengan angka 4, C. Busy. Artinya kalau orang sibuk, hatinya udah mati buat Tuhan. Hilang bisa dicari, tapi kalau mati susah, saudara. Bisa mengerti, saudara? Kalau hatinya mati, nggak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Waduh, ini masalah, saudara. Seringkali bukan cuma sibuk pekerjaan, bukan cuma sibuk dengan hobi saudara, tapi maaf nih, masalah saudara bisa membuat problem buat saudara. Masalah yang terus digumuli sampai saudara cinta dengan masalah.
dan akibat cinta dengan masalah, saudara terus doain masalah, akhirnya hati saudara nggak ada lagi sama Tuhan. Bisa mengerti? Saya kasih satu kesaksian. Saya punya masalah yang dari tahun 2017 sampai hari ini pun belum ada jalan keluar. Tapi udah mulai terang. Tapi ketika saya menggumuli masalah, saya doa puasa Esther, puasa 40 hari, puasa ini, terus supaya keluar dari masalah. Gak keluar-keluar saudara. Dan tahun lalu, tepatnya tahun 2023, bulan Juni awal, sehabis saya khotbah di tempat ini 14 Mei, Juni awal saya potong rambut. Ketika saya potong rambut, tukang potong rambut bilang gini, Pak Tony, ini rambut Bapak pitak. Hah, pitak? Rupanya di tengah-tengah kepala saya, itu pitak saudara. Ini pitaknya cukup besar, sehingga tukang potong rambut nggak ada rambutnya tengahnya gitu. Wah, saya juga baru tahu saudara, karena rambut saya agak panjang waktu itu kan. Udah panjang, akhirnya ya coba Pak tadi ke dokter lah katanya. Dan saya ke dokter periksa pakai mikroskop gitu ya. Nah, coba Bapak datang sebulan lagi, nanti saya coba kasih obat. Dan setelah pakai mikroskop dikasih obat, bulan berikutnya saya botakin rambut saya. Jadi botak itu tahun lalu bukan karena narkoba, bukan saudara, bukan bandar atau apa, bukan ketangkep atau bukan. Tapi karena saya kesel ada botak di tengah gitu ya. Saya botakin, setelah botakin bulan berikutnya datang, dokter periksa lagi. Aduh Pak, Bapak umur berapa? Tahun lalu 68 Pak. Wah, ini mah nggak bisa tumbuh lagi Pak, katanya 68 Pak katanya. Cuma dua hal katanya Pak bisa diatasi. Pertama mungkin Bapak jangan banyak pikiran. Dalam arti, Pak saya ini masih hidup, pasti ada pikiran, saya bilang gitu. Terus yang kedua dia bilang harus tidur dengan nyenyak. Ya udah kalau gitu minta obat tidur sama dokter, saya bilang, supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Apa yang terjadi? Saya minum obat tidur 1, tetap nggak bisa tidur juga saudara. 2 juga tetap nggak bisa tidur juga saudara. Pikiran tetap ada saudara, pikiran tetap ada, dan akhirnya tiap hari cuma ngebotakin rambut, tumbuh dikit botakin lagi, sampai pada lecet-lecet juga dikit saudara. Kenapa ya? Supaya saya rada rapi, karena kalau dipendekin kelihatan banget tengahnya belobang tengahnya, dan itu frustasi. Cuma dokter bilang no way, nggak ada obat, satu-satunya mungkin nggak pikir gitu. Tapi puji Tuhan, bulan Agustus tahun lalu tiba-tiba ayat yang tadi kita baca, Mazmur 131 jadi rema buat saya. Bisa mengerti? Kamu harus menyerah sama Tuhan. Yang pertama merendahkan diri, yang kedua harus punya waktu dengan Tuhan. Akhirnya Agustus tanggal 27 saya ambil keputusan, Tuhan, aku ambil keputusan aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau bangun setiap jam 2 pagi. Komitmen loh, jam 2 saya bunyikan beker, jam 2 saya bangun, saya nyembah Tuhan, saya puji Tuhan, saya agungkan Tuhan. Saya nangis di hadapan Tuhan, secapek-capek saya saudara. Kadang-kadang jam 2, kadang-kadang telat dikit jam 3, kadang-kadang lebih awal jam 1. Tapi tiap hari saya lakukan, saya komitmen sampai kapan? Sampai saya dekat dengan Tuhan. Agustus, September istri saya bilang gini, kamu bilang menyerah sama Tuhan. Tapi masalah kamu pikirin terus, bukan pikirin. Kamu memang mungkin gak dipikir, tapi kamu teleponin terus sama orang itu katanya. Maksudnya orang yang berhubungan nih, saya telepon. Jangan ditelepon lagi. Wah, mulai saya gak telepon lagi. Jadi memang udah nyerah nih, saya gak telepon lagi. Dan aneh bin ajaib, bulan Oktober tiba-tiba rambut saya mulai tumbuh lagi saudara. Yang sebelah kanan ya. Dan hari ini semuanya tumbuh lagi dengan normal saudara. Saya bilang engkau dahsyat Tuhan, luar biasa. Enggak pakai obat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita memang kembali punya keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan,
melekat kepada Tuhan, segala perkara tidak ada yang mustahil buat dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini maaf kalau ada yang botak tiba-tiba ya harus lakukan ini. Tapi kalau botak genetika turunan gak bisa diapa-apain saudara. Tapi kalau botak tiba-tiba ternyata Tuhan punya jalan. Ada amin? Kenapa? Karena saya percaya seorang yang bernama Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi Daud itu 7 kali sehari intim dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara, setiap hari berapa kali? Kalau saudara baca Mazmur 3, doa pagi menghadapi musuh. Musuhnya siapa? Anaknya yang membunuh dia. Tapi tiap pagi dia datang sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Mazmur 5, dia katakan nyanyian pagi. Ya, pada pagi hari sudah. Aku pada waktu pagi hari mendengar seruanku. Tuhan dengar seruanku dan aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Daud bangun pagi intim dengan Tuhan. Dan di dunia tidak ada manusia yang disayang Tuhan lebih daripada Tuhan mengasihi Daud. Ada amin? Daud adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Kenapa? Dia merendahkan diri dan dia juga melekat dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga klik lagi. Dalam ayat yang terakhir, ayat yang ketiga dibilang gini. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Berharap itu artinya bergantung. Bergantung itu seperti tali yang turun ke bawah, saudara pegang. Nah, saudara jangan bergantung tuh saudara. Ya. Bukan pegangan tapi bergantung. Kalau saudara naik bis itu bukan bergantung, itu gelantung. Pegangan. Waktu bisnya goyang-goyang, saudara pegang. Waktu bisnya diam, saudara lepas, betul? Ya, kekristenan yang Tuhan maksud bukan orang yang bergelantungan seperti di bis, tapi bergantung. Lagi ada masalah, doa pagi, doa siang, doa malam, doa terus-terusan. Begitu masalahnya beres, udah gak bergantung sama Tuhan lagi. Yang Tuhan maksud berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus bersandar sama Tuhan, terus menyerahkan diri saudara sama Tuhan. Makanya dalam Mazmur 37 dikatakan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak buat saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kesimpulannya saudara, 3 hal. Jiwa yang tenang ketika saudara tamak adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Klik lagi ada satu ayat dalam Yesaya 30. Pasalnya yang ke-15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nah ini salah. Di sini bangsa Israel tegar tengkuk dibilang tetapi kamu enggan. Tapi kita ganti, tetapi saya mau gitu ya. Halo, sama-sama ya. Ya, yang keras 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi saya mau.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu peristiwa dalam perjanjian lama di Rafidim. Rafidim itu artinya resting place, tempat istirahat. Rafidim itu. Nah, ini yang terjadi ketika zaman Musa. Musa, Harun, dan Hur dengan Yosua bertempur melawan orang Amalek. Saya baca begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya. Saudara tahu mengangkat tangan seperti apa? Mengangkat tangan gimana? Mengangkat tangan tanda tama itu begini. Tongkat itu pasti diangkat begini. Jangan begini. Kalau begini itu orang tetangga kita, saudara. Ya, kalau kita jangan begini. Ini ada power yang turun buat saudara ketika saudara ngangkat tangan. Ya, ngangkat tangan, Tuhan akan turun tangan ya. Jadi apabila Musa mengatakan lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi kemenangan ketika Musa mengangkat tangan, ketika bilang tama, menang. Tapi ketika dia menurunkan tangannya, orang Amalek yang menang, Israel yang kalah. Bisa mengerti? Mengangkat tangan, kita menyerah sama Tuhan, tetapi itu juga kemenangan buat kita. Ada amin? Dari muka-mukanya kelihatan, ini orang banyak masalah semua, saudara. Tapi don't worry lah, hari ini Tuhan akan tolong saudara. Amin. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian. Tahun 2009, waktu itu istri saya, ya sebelumnya 2008, merasakan ada satu benjolan di buah dadanya. Lalu kita cek ke dokter, bolak-balik cari dokter yang baik. Ketemulah dua orang dokter yang sangat senior di Jakarta, namanya Evet Putirai. Kalau saudara mungkin ada yang tahu. Lalu kami datang ke dokter Evet Putirai, lalu di biopsi ternyata istri saya kena kanker stadium 2A ganas. Setelah di biopsi loh, udah ronsen, biopsi segala macam, USG, wah udah. Akhirnya harus dioperasi, dokter bilang cepat dioperasi. Saya penasaran, kita doa dulu, kita bilang, kita percaya oleh Bilu Yesus sembuh, doa malam, doa siang, doa puasa Ester, doa, udah doa begitu, kita bawa ke Singapura, siapa tahu dokternya salah saudara. Ternyata di Singapura sama juga, ini harus cepat ditindak katanya. Kalau sampai nggak ditindak, nyebar, ini ganas gitu. Tapi ya saya percaya, percaya saya Tuhan, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada dokter gitu ya. Ada orang bilang lagi, Pak tolak itu dokter, nggak bisa, dokter kan fakta. Halo, dokter kan fakta, kok bisa ditolak? Nggak bisa. Fakta tetap ada, tapi kita harus percaya ada kebenaran di atas fakta. Halo, amin. Ya akhirnya dalam pergumulan itu bukan apa-apa juga ketika waktu saya tanya-tanya, aduh biayanya sekian mahal amat. Saya pendeta sebulan 30 hari gajinya saudara. Jadi itu juga masalah. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat kami namanya Ibu Diana Nasution almarhum. Dia tahu kita punya pergumulan. Pak Tony, wah jangan didiamkan. Udah penyakit kanker gini mah nanti dananya ada. Pokoknya ada Pak Tony. Dari mana? Ada pokoknya. Dia nggak tahu posisi saya. Saya pikir betul ada donatur. Karena dia juga habis dioperasi saudara. Akhirnya dia bawa saya ke rumah sakit RSPAD.
RSCM, dibalik lagi ke sana, dibalikin ke dokternya. Nih Pak, saya kembalikan ke Tony. Oh, wah iya, saya dengan tenangnya. Oh, Ibu Diana bawa donatur nih, tenang aja gitu. Ternyata Ibu Diana cuma ngejorokin saya, saudara. Dia pergi entah kemana, nggak balik lagi, saudara. Dan sampai ke dokter itu, dokter bilang, kapan dia operasi? Saya udah lama, udah bilang ya, kalau sampai nggak ada operasi, ada apa-apa. Ini, wah pokoknya menakutkan sekali. Dalam hati gimana nih, udah ke rumah sakit lagi. Akhirnya saya dan istri udah bawa baju, siap segala macam. Ini Ibu Diananya nggak ada. Saya tanya sama mantrinya, Pak ini operasi berapa? Pak ini kalau ganas sekian. Gede amat saya bilang. Gede banget saudara, bukan gede amat, gede banget gitu. Terus dia bilang, kalau kansernya jinak sekian. Ya ampun, ini buat jinak aja belum ada saudara. Gimana yang ganas saudara? Akhirnya, jadi Bapak gimana katanya? Ini kalau ini berapa hari, ini berapa hari? Saya bilang, tunggu Pak. Saya bilang istri saya, nih kemari. Apain? Kita doa dulu, kenapa? Jangan yang ganas, kita minta yang jinak aja, saya bilang gitu. Yang ganas gak ada, di dananya gini-gini. Ngelipat saudara. Kan itu biopsinya, ya udah kita percaya. Ya kan, kita minta yang jinak aja. Ya udah terserah kamu lah katanya. Kita Tuhan dalam nama Yesus, saya minta kansernya jinak, jinak. Udah masuk mana? Masuk. Aduh ini biayanya gimana? Udah terserah lah. Pasti Tuhan cukupkan. Gitu. Akhirnya masuklah dioperasi. Istri saya juga nyanyi apa nggak tahu lah. Pokoknya bolak-balik nyanyi sampai udah bius nyanyi aja terus gitu. Udah beres, dokternya keluar. Mana suaminya? Ya dok, gimana dok? Udah beres. Maksudnya udah beres. Ternyata itu kansernya jinak katanya saudara. Saya bilangnya, aduh kenapa salah ngomong, kenapa nggak bilang aja kansernya nggak ada. Udah gitu dokternya nggak enak kali, karena dari pertama, ini kalau nggak dioperasi gini bahaya, gini. Gini deh katanya, itu biayanya udah nggak usah bayar. Jadi betul-betul nggak bayar, Tuhan cukupkan saudara. Dan yang luar biasa, sehari besoknya pulang, dan yang luar biasanya lagi malam-malam banyak orang datang kasih sumbangan, sampai duit saya banyak banget saudara. Ini cara Tuhan memberkati hamba Tuhan kadang-kadang begitu saudara. Buat apa? Sehari pulang dan sampai hari ini istri saya nggak ngalami kemoterapi sekalipun. Karena saya percaya Tuhan kita di atas segala fakta. Kita harus percaya fakta. Tapi kita harus percaya bahwa ada kebenaran yang di atas fakta. Amin. Halo. Tapi jangan juga kebablasan. Ada orang, saya nggak mau ke dokter. Saya mau percaya saya sembuh, beriman. Hati-hati. Bisa mengerti? Pokoknya saya sembuh. Jadi periksa juga dong ke dokter. Fakta harus dilihat. Saya nggak mau lihat fakta, saya percaya Tuhan. Bablasan itu. Kalau menurut saya, dua-duanya harus dijalankan. Halo? Amin? Kita percaya bahwa Tuhan kita berdiri di atas segala-galanya. Botak, ya botak. Fakta botak. 69 tahun, gak bisa tumbuh lagi, kata dokter. Tapi saya punya dokter di atas segala dokter, yang sampai hari ini rambut saya gak ada yang pitak, saudara. Amin, kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan saya ingin sampaikan hari-hari ini, saudara harus berdiri di atas kebenaran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita punya hati yang tenang. Merendahkan diri, melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Bangkit berdiri, hatiku tenang. Berada dekatmu, kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib.
merasakan beberapa dari antara saudara yang punya masalah begitu berat. Mungkin saudara belum keluar dari masalah itu, saudara. Sama yang saya alami, saya juga belum keluar dari masalah itu. Tapi yang Tuhan ingin hari ini, kita harus menyerah sama Tuhan. Menyerah artinya tanda kita gak mampu. Menyerah artinya tanda kita kalah. Menyerah artinya menyerahkan juga masalah sama Tuhan. Terserah sama Tuhan. Dan juga berserah sama Tuhan. Saya percaya begini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat saudara. Amin. Tapi dia juga tidak terlalu cepat. Tapi saya ingin yakinkan, mujizat itu masih ada. Amin. Sampai hari ini mujizat belum berubah. Ya. Kalau dulu Tuhan pernah membelah laut merah. Kalau Tuhan pernah teduhkan badai. Hari ini juga Tuhan bisa bikin mujizat buat saudara. Saya merasakan Tuhan akan bikin mujizat di tempat ini. Saya merasakan bahwa Tuhan di atas segala fakta yang ada. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Tidak berubah dan tidak pernah berubah. Kalau dulu dia bikin mujizat, zaman Yesus dia bikin mujizat, hari ini mujizat itu tetap ada. Roh Kudus, Engkau lawat hati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Lawat setiap hati Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Hari ini yang mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiri kanan gak usah lihat satu dengan yang lain. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang mengangkat tangan sebagai tanda tama Tuhan. Tama artinya kami gak kuat lagi. Tama artinya kami menyerah Tuhan. Kami mau menyerahkan, kami mau terserah, kami berserah sama Tuhan. Hari ini ajar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ajar kami supaya kami melekat kepada Tuhan, intim kembali dengan Tuhan. Ajar kami bergantung sama Tuhan. Hari ini turun tangan buat anak-anak-Mu yang membutuhkan. Mujizat-Mu nyatakan Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan. Mujizat-Mu nyatakan. Kuasa-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing. Supaya firman yang logos hari ini menjadi rema buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
Saudara, ada yang butuh mujizat hari ini? Amin. Jangan hanya percaya kepada fakta, tetapi di atas fakta Haleluya. ada kebenaran Tuhan, ada firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan imanmu, terjadilah mujizat. Ya. Amin. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan arahkan tangan kita kepada Bapak Tony Mulya yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya kembali berlipat-lipat kali ganda apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini. Kesehatan yang sempurna, kekuatan, hikmat daripada Tuhan menyertai Bapak Tony untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun dia berada bersama dengan istri, keluarga besarnya. Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda. Katakan amin. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan untuk keluarga saudara masing-masing. Pulang dengan iman bahwa Tuhan memberkati kita semua. Bapak, terima kasih untuk hari ini dan biarlah kami pulang membawa berkat-Mu, yaitu berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat dari arah Bapa di surga. Dan terus kita berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketiga ini, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.